Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook, What's on your mind? Keadaan orang Israel itu sangat tergantung kepada siapa yang memimpin mereka. Jika yang memimpin mereka adalah seorang yang takut akan Tuhan, mereka akan baik. Tapi kalau orang yang tidak takut Tuhan, apalagi menyimpang, maka itu akan mempengaruhi kondisi baik ekonomi maupun sosial yang dialami oleh orang Israel. Faktor rohani, baik Elon maupun bangsa Israel, itu mempengaruhi hubungan dengan Tuhan. Nah, karena hubungan baik dengan Tuhan, maka saya boleh katakan bahwa Tuhanlah yang mengendalikan jalan pemerintahan Elon. Ini penting. Tidak semua catatan mengenai tokoh itu berisi catatan yang positif. Contoh, Daud, dari sekian banyak catatan, ada kisah perselingkuhannya dengan Batseba. Ada kisah anak-anak. Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook, What's on your mind? Kita sudah ada di episode baru, semoga teman-teman semua dalam lindungan dan juga berkat Tuhan. Nah, seperti biasa teman-teman, di Facebook ini kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi. Dan untuk itu teman-teman semua harus siapkan Alkitab teman-teman, supaya teman-teman bisa menyimak tokoh Alkitab siapa nih yang akan kita pelajari, dan juga apa-apa aja yang bisa kita pelajari dari tokoh Alkitab tersebut. Nah, sebelum kita akan memulaikan episode kita pada kali ini, aku ingin mengingatkan kepada teman-teman semua untuk login dengan cara subscribe di channel YouTube dari Facebook dan juga follow semua sosial media dari Hope Channel Indonesia. Dan jika ada tokoh-tokoh Alkitab yang secara khusus teman-teman ingin bahas, teman-teman juga boleh leave komentar di bawah. Saat ini kita akan segera memulaikan episode kali ini, dan untuk itu kita akan mengikuti video yang satu ini. Kamu di masa depan Sukses. Yes, benar. Raja Salomo orang yang Bijak. bangsa-bangsa. Israel. Benar. Kalau berhubungan dengan hukum, dia yang ngurusin. Hakim. Benar. Dia yang menyuruh-nyuruh orang. Pemimpin. Iya, benar. Yang sering kita bawa ke gereja. Alkitab. Benar. Keadaan kamu ketika ke gereja. Damai. Yes, benar. Elon. Login lagi di Facebook, What's on your mind? Nah, teman-teman, kita barusan sudah mengikuti video yang sebelumnya. Seharusnya ini teman-teman tahu siapa tokoh Alkitab yang akan kita bahas di episode kali ini. Namun seperti biasa teman-teman, aku tidak sendirian. Aku sudah ditemani bersama dengan Pendeta Raymond Lohonauman. Shalom Pendeta, apa kabar Pendeta? Halo Yana, baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, akhirnya dipertemukan kembali ya Pendeta. Amin. Nah Pendeta, Amin. gimana? Sehat-sehat? Puji Tuhan. Keluarga Baik. sehat-sehat Pendeta? Puji Tuhan, Puji mereka Tuhan, baik. baik-baik. Kita juga berdoa ya Pendeta, teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada juga dalam keadaan yang sehat-sehat Pendeta. Amin. Oke, saat ini Pendeta, seperti biasa, walaupun sebetulnya seharusnya teman-teman Facebook udah tahu nih Pendeta, siapa yang akan kita bahas, tapi bolehkah Pendeta kasih tahu siapa yang akan kita bahas di episode kali ini? Ya, yang akan kita bahas adalah Elon. Yang punya ya, seperti SpaceX itu Pendeta? Elon Musk. Ya? Iya. Bukan ya Pendeta? Enggak. Tapi saya rasa namanya diambil dari tokoh yang satu ini. Oh, oke. Jadi kita akan membahas tokoh Alkitab ya Pendeta, tokoh Iya. Alkitab yang bernama Elon. Aku baru tahu nih Pendeta, ternyata Elon itu nama yang saat ini sangat viral. Itu adalah seorang dari Alkitab, tokoh yang dari Alkitab. Namun
Sebetulnya pendeta kalau di Alkitab ini, kita langsung ya pendeta ke tokoh Ya. Alkitab kita. Siapa sih sebetulnya Elon dan dari mana dia berasal? Ya mungkin karena sangat minim informasinya. Ya Anda boleh baca mungkin ya. pendeta? Di dalam Hakim-Hakim pasal 12, mulai ayat 11 hingga ayat 12. Hanya 2 ayat saja. Hanya 2 Iya. ayat saja. Oke, Hakim-Hakim 12 ayat 11 dan juga 12 dengan judul perikop Elon. Sesudah dia, maka Elon orang Zebulon memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia memerintah atas orang Israel 10 tahun lamanya. Kemudian matilah Elon orang Zebulon itu, lalu dikuburkan di Ayalon di tanah Zebulon. Ringkas sekali ya. Iya. Kalau begitu apa yang kita mau dapatkan dari Hmm. seorang Elon dengan informasi yang begitu minim ini? Nah, Elon ini adalah salah satu hakim yang mungkin boleh dibilang tidak populer Ya. karena tidak banyak informasi. Jadi dia termasuk pada golongan atau kelompok minor judge, hakim yang dikenal sangat sedikit informasinya. Ya. Hanya 2 ayat saja, padahal dia memerintah selama 10 tahun ya. Seakan-akan waktu 10 tahun itu hanya sekedar numpang lewat ya. Karena tidak banyak yang dia lakukan. Tetapi sedikit banyaknya seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa keadaan orang Israel itu sangat tergantung kepada siapa yang memimpin mereka. Jika yang memimpin mereka adalah seorang yang takut akan Tuhan, mereka akan baik. Tapi kalau orang yang tidak takut Tuhan, apalagi menyimpang, maka itu akan mempengaruhi kondisi baik ekonomi maupun sosial yang dialami oleh orang Israel. Nah, jadi kita bisa berasumsi untuk hal ini bahwa selama 10 tahun karena tidak ada informasi tentang bagaimana keadaan orang Israel, kita bisa asumsi bahwa mereka aman. Jadi tidak ada persoalan yang terjadi. Nah, yang saya tertarik Yana di sini adalah nama Elon itu. Nah, saya sedikit memberikan informasi ya. Elon itu mengandung makna sebagai pohon ek. Jadi penyebutan Elon ini seperti penyebutan pohon ek. Jenis ek ini kurang lebih ada 600 jenis di seluruh dunia ini ya. Pohon ek. Ada 600 jenis dan digunakan untuk beberapa peruntukan. Di antaranya sebagai bahan yang baik untuk furniture, untuk perabot karena kayunya mungkin cukup kuat sehingga bagus untuk dibuat meja, kursi dan lain sebagainya. Tetapi itu juga bisa digunakan sebagai obat pengurang rasa sakit. Jadi kalau ada sakit zaman dulu, maka campuran dari tumbuhan tanaman ek ini itu sangat bermanfaat. Itu juga adalah obat untuk sakit diare. Diare itu bisa disembuhkan dengan tanaman ek ini. Kemudian bahkan bisa menjadi salah satu obat untuk penyakit jantung. Wah, menarik ya. Untuk penyakit jantung. Untuk memulihkan perdarahan, di mana tanaman ini juga dapat menjadi penutup luka. Jadi tanaman ini sangat bermanfaat sekali ya. Beberapa jenis ek ini sering dipakai sebagai penutup atau pelapis bahan anggur yang disimpan supaya biasanya zaman dulu anggur-anggur itu difermentasikan atau disimpan bertahun-tahun. Nah, penutupnya ini biasanya digunakan dari pohon ek itu. Untuk mana anggur itu dapat disimpan dalam waktu yang lama. Nah, tidak semua kayu dapat digunakan sebagai pelapis karena selain bisa mengurangi kualitas dan rasa bau, juga tidak cukup kuat dan mudah retak. Karena selama proses penyimpanan itu, anggur biasanya berubah menjadi yang sudah difermentasikan itu berubah menjadi alkohol dan itu tekanannya kuat sekali. Sehingga butuh jenis tanaman yang kuat sekali untuk menahan, dan itu adalah salah satunya yang bagus itu tanaman ek atau pohon ek ya. Jadi boleh dibilang bahwa dengan kondisi ini saya rasa tidak kebetulan dinamakan untuk salah seorang hakim ini Elon dengan nama ini, karena kita lihat bagaimana bagaikan pohon ek itu yang memberikan manfaat. Kurang lebih begitulah Elon itu ya. Jadi
Elon ini namanya ini pendeta selain latar belakangnya dia dari suku Zebulon sama seperti hakim yang sebelumnya pendeta yaitu Ebsan. Dia juga dari suku Zebulon. Lalu ternyata namanya ini mengandung arti yang banyak kegunaannya, manfaatnya banyak ya pendeta. Nah saat ini pendeta, aku ingin bertanya nih kepada pendeta. Bolehkah pendeta berikan perbandingan nih Elon dengan hakim-hakim catatan lainnya dalam buku Hakim-Hakim nih? Itu kenapa sih catatan Elon tuh sedikit? Kalau yang sebelumnya diberitahu anak-anaknya ada. Ini Elon nih bahkan cuma dikasih tahu pemerintahannya aja pendeta. Barangkali karena informasi dari Elon ini minim, maka kita bisa membandingkan dia dengan hakim yang lain ya. Nah untuk ini saya lebih tertarik untuk bandingkan Elon ini yang 10 tahun memerintah dengan salah seorang yang dicatat di dalam buku Hakim-Hakim tapi tidak pernah menjadi hakim yang kita sudah bahas, Abimelek. Di buku Hakim-Hakim pasal 9, Yana boleh lihat bahwa Abimelek berupaya menjadi hakim atas Israel tanpa campur tangan Tuhan. Jadi dia orang yang menaruh dirinya, menempatkan dirinya tapi tidak atas kehendak Tuhan. Benar dia akhirnya berhasil memerintah atas Israel paling sedikit 3 tahun menurut catatan Alkitab. Tetapi informasi yang disebutkan oleh Alkitab boleh Yana lihat di dalam Hakim-Hakim 9 ayat 22. Dia bilang seperti apa? 22 sampai 24 ya. Hakim-Hakim 9 ayat 22 sampai 24. Iya. Setelah 3 tahun lamanya Abimelek memerintah atas orang Israel, maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem, sehingga warga kota Sikem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek, supaya kekerasan terhadap ke-70 anak Yerubbaal dibalaskan, dan darah mereka ditimpakan kepada Abimelek, saudara mereka yang telah membunuh mereka, dan kepada warga kota Sikem yang membantu dia membunuh saudara-saudaranya. Baik. Coba perhatikan pernyataan maka Allah membangkitkan semangat jahat. Jadi ketika seseorang tidak dipilih, tidak direstui oleh Tuhan, maka lawannya bukan hanya manusia. Tapi Tuhan bisa menjadi lawannya. Dan kalau Tuhan menjadi lawan kita, wah itu gawat. Dan itu yang terjadi pada waktu zaman Abimelek. Tapi catatan ini sama sekali tidak ada pada minor judge seperti halnya Ebsan ataupun Elon. Tidak ada. Artinya bahwa mereka direstui oleh Tuhan. Walaupun tidak ada catatan apa yang dia buat, tetapi paling sedikit kita berasumsi selama mereka memerintah aman. Karena Tuhan tidak menjadi lawan mereka. Nah, saya ulangi lagi ya. Jadi ungkapan membangkitkan semangat jahat itu dalam bahasa Ibrani itu kurang lebih tulisannya adalah salak ruak era yang bisa mengandung makna membiarkan kuasa kejahatan menguasai seseorang atau satu kelompok sehingga mereka tidak dituntun lagi oleh Roh Allah dalam berpikir dan bertindak. Nah, itu kira-kira makna dari Allah membangkitkan atau Allah membangkitkan semangat jahat ya. Nah, dengan demikian Roh Tuhan itu tidak ada. Ada yang menarik di dalam catatan mengenai Raja Saul. Raja Saul dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 14 dibilang begini kata-kata. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat daripada Tuhan. Nah, penjelasan mengenai Abimelek dan kasus Raja Saul itu sama. Bahwasanya Allah membiarkan kuasa kejahatan menguasai seseorang. Oleh karena orang itu tidak mau dikuasai oleh roh Tuhan. Nah disinilah kita mengerti beberapa ayat penting dalam Alkitab yang menjelaskan tentang peranan Roh Kudus. Contoh misalnya di dalam Matius 12 ayat 31, 32 dan kemudian yang lain-lain. Mungkin nanti kita akan jelaskan selanjutnya. Tetapi yang saya ingin tekankan adalah berbahaya ketika seseorang tidak dituntun oleh kuasa Tuhan. Itu ya pendeta. Jadi walaupun perbandingan ini ya pendeta, Elon dan juga hakim-hakim lain, Elon ini catatannya bersih sama seperti hakim yang sebelumnya pendeta. Namun kita akan beristirahat ya pendeta dan juga teman-teman Facebook. Kita akan kembali membahas mengenai tentang Elon di next segment. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Fit.
Login lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah, pendeta, di segmen sebelumnya kita sudah tahu arti nama seorang Elon dan juga pendeta sempat berikan perbandingan antara Elon dan juga hakim-hakim yang sebelumnya nih pendeta. Nah, saat ini yang aku ingin tanyakan, ini kan cuma sedikit sekali pendeta, cuma 2 ayat dan bahkan kehidupan pribadinya pun tidak ada di mention di dalam Alkitab. Nah, kira-kira apa lagi pendeta yang menarik dari seorang Elon ini? Ya, jadi sekali lagi Elon memerintah 10 tahun ya. Cukup lama, lebih lama dari Abimelek ya. Tetapi sekali lagi dengan tidak adanya catatan buruk atau satupun informasi tentang hal-hal yang negatif, kita berasumsi kuat bahwa zaman pemerintahan Elon ini Israel itu makmur, aman, tidak ada konflik sosial. Semuanya berada di dalam lindungan Tuhan. Nah, sudah pasti selama perjalanan pemerintahannya bukan tidak mungkin tidak ada masalah ya, karena kita tahu berbicara misalnya tentang rumah tangga, tentang pekerjaan di kantor, itu pasti akan ada masalah ya. Tetapi yang saya ingin katakan adalah bahwa ada 2 hal. Yang pertama, figur Elon itu sangat baik. Sehingga dia bisa memanage itu. Tetapi jangan lupa, faktor rohani, baik Elon maupun bangsa Israel, itu mempengaruhi hubungan dengan Tuhan. Nah, karena hubungan baik dengan Tuhan, maka saya boleh katakan bahwa Tuhanlah yang mengendalikan jalan pemerintahan Elon. Ini penting. Karena begitu banyak orang yang kita kenal mungkin hebat, ya, secara akademis dia memiliki latar belakang yang baik, kemudian kemampuan intelektualnya baik, secara finansial mungkin baik, tapi sering ada masalah. Kenapa? Karena ada satu hal yang diabaikan, hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu penting sekali, apalagi menyangkut umat-umat Tuhan. Jadi kalau kita bicara tentang gereja, jangan pernah diabaikan hubungan dengan Tuhan. Nah, saya ingin memberikan sedikit penjelasan ya, bahwa pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang dapat bertahan di tengah tekanan yang berat. Dan dia bisa menjadi penahan dan pemberi rasa aman ketika ada mungkin potensi gejolak di antara masyarakat. Dia juga bisa menjadi obat bagi yang sakit hati. Dia juga bisa menjadi penasehat dengan kata-katanya yang bijak. Dia juga bisa menjadi tempat berpijak, tempat duduk yang nyaman bagi masyarakat yang membutuhkan ketenangan. Nah, ciri-ciri ini persis seperti yang tadi saya jelaskan mengenai fungsi tanaman ek. Tanaman ek itu bisa menjadi obat, bisa menjadi perabot, bisa menjadi penahan dari anggur yang difermentasi. Karena anggur yang difermentasi itu dia memiliki tekanan yang kuat sekali. Tapi seorang Elon barangkali dia seperti tanaman ek ini. Dia mengatur keadaan masyarakat dengan sangat baik. Sehingga boleh saya katakan nuansa pemerintahan Elon itu mencerminkan benar-benar arti dan makna namanya, yakni pohon ek. Ya, yang rimbun seperti pohon beringin. Kalau dalam Pancasila kan sila Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin ya. Itu merupakan karakter dari Elon, saya pikir. Dan kita bisa mungkin lebih jauh mengatakan bahwa Elon ini seorang yang tidak banyak bicara, tapi banyak aksinya. Seorang yang low profile, tetapi pekerjaannya nyata. Banyak orang yang kelihatan hebat, kelihatan seperti yang saya jelaskan bahwa dunia hari ini sangat kental dengan apa yang disebut framing, pencitraan. Seorang Elon dan Epsan yang sama-sama dari Sebulon adalah orang-orang yang jauh dari pencitraan. Barangkali gaya diplomasi atau gaya pemerintahan mereka adalah gaya yang tidak banyak bicara, tetapi banyak aksinya yang bermanfaat bagi banyak orang. Oke, pendeta.
kalau kita lihat nih pendeta di catatan Elon dalam Alkitab itu kan cuma 2 ayat. Yang pertama adalah berapa lama ia memerintah, yaitu 10 tahun. Lalu yang kedua adalah mengenai kematiannya Elon, yaitu dia mati, orang Zebulon, dia dikuburkan di Ayalon. Nah saat ini yang aku ingin tanyakan kepada pendeta adalah bagaimana dengan kematian Elon yang disebutkan dalam Alkitab saat dia meninggal dikuburkan di Bethlehem? Apa nggak ada hal yang ingin pendeta sampaikan nggak, pendeta, mengenai hal ini, pendeta? Ya, jadi catatan Alkitab menyebutkan dia dikuburkan di Ayalon. Ayalon ya. Ayalon. Sama-sama di Zebulon ya. Epsan di Bethlehem, kemudian Elon di Ayalon. Nah, mereka adalah orang Zebulon dan menunjukkan sekali lagi sama seperti Epsan, dia adalah orang yang baik sekali. Dihormati oleh 11 suku Israel, sehingga pada waktu dia dimakamkan di tanah asalnya. Sedikit saya memberikan informasi ya. Pada tanggal 29 September tahun 1989, mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos itu wafat di Honolulu, Hawaii. Di tempat pengasingannya, karena seperti yang kita ketahui bahwa pada waktu revolusi People's Power yang kita kenal dalam sejarah Filipina, di mana rakyat menuntut Marcos yang sudah memerintah lebih dari 20 tahun untuk turun, dengan tergesa-gesa dia Ferdinand Marcos, istrinya Imelda, kemudian anak-anaknya, mereka lari terbang ke Honolulu di Hawaii sampai akhirnya dia beristirahat di sana. Nah, yang menarik adalah pada waktu dia akan dimakamkan, keluarga meminta untuk boleh dimakamkan di Filipina. Tapi apa yang terjadi? Pemerintah Filipina, rakyat sebagian besar menolak. Karena mereka merasa bahwa Marcos telah banyak merugikan negara. Diktator, banyak orang yang mati oleh karena kekejaman pemerintahannya. Menurut mereka pada waktu itu. Walaupun saat ini kita ketahui bahwa anaknya akhirnya menjadi presiden di Filipina. Tetapi ada satu waktu lebih dari 10 tahun di mana Marcos itu tidak dimakamkan di tanah kelahirannya. Sempat dibawa pulang, tidak ditaruh di tanah, tetapi dibiarkan di atas tanah. Karena begitu marahnya orang Filipina. Ya. Tapi yang terjadi pada Elon, bahwa pada waktu dia meninggal, dia langsung bisa dimakamkan di kampung halamannya sendiri di daerah Zebulon. Ini menunjukkan bahwa betapa respeknya orang Israel terhadap ketokohan atau terhadap figur seorang Elon. Jadi dia dicintai walaupun hanya 10 tahun memerintah. Ya. Jadi memang pendeta ini berhubungan erat juga dengan tokoh yang sebelumnya, pendeta, yaitu Epsan. Jadi memang ketika kita hidup ini, pendeta, itu apapun yang kita lakukan itu akan berdampak besar nanti bahkan sampai kematian ya, pendeta. Kadang kita lupa bahwa kita hidup ya udah gitu-gitu aja. Nanti pas mati bisa jadi kita di hal yang sama terjadi kepada kita seperti Marcos mungkin. Hal kita tidak diterima dengan orang lain, atau mungkin orang cuma sedikit datang karena hal yang kita lakukan selama hidup itu bukan hal-hal yang baik, pendeta. Jadi kisah Elon ini mengingatkan kepada kita semua bahwa ketika kita hidup lakukan hal-hal yang baik ya, pendeta. Ya, ada ungkapan katakan kan, gajah mati meninggalkan gadingnya, harimau mati meninggalkan belangnya. Seseorang mati meninggalkan nama. Nah, nama ini tergantung di saat kita masih hidup. Ketika kita melakukan yang baik, maka secara spontan orang akan mengenang kita sebagai orang yang baik. Tetapi sebaliknya, ketika kita melakukan hal yang buruk, maka itu akan mempengaruhi kita pada waktu di akhir hidup kita. Saya teringat ada kisah mengenai pemimpin junta militer di Myanmar. Myanmar sebelumnya adalah sebuah negara demokrasi yang dipimpin oleh pemerintahan sipil. Tetapi pada satu waktu militer mengambil paksa dan kemudian melakukan kudeta, sehingga akhirnya untuk waktu yang panjang Myanmar dipimpin oleh rezim militer. Sangat kejam dan membunuh begitu banyak orang. Dalam sejarah menceritakan pemimpin militer tersebut pada waktu dia meninggal tidak ada yang menangis dari rakyat Myanmar. Oleh karena selain mereka membenci, juga di zaman itu pemerintahan diktator yang sangat kejam sehingga orang pun takut. Dan
pada waktu dia dimakamkan hanya segelintir orang yang hadir waktu itu. Inilah gambaran tentang seorang yang tidak melakukan sesuatu yang berarti bagi orang. Tidak dicintai, tidak ditangisi, dan tidak dihormati. Berbeda dengan Elon. Ini memang ada satu hal yang baik lagi yang bisa kita dapatkan ya pendeta dari Elon, yaitu berbuat baik ketika kita masih ada kesempatan ya pendeta. Nah saat ini pendeta dan juga teman-teman kita akan beristirahat sejenak. Kita akan kembali mengikuti kisah tentang Elon di next segment. Tetap di Facebook. Lagi-lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah pendeta, kita tadi sebelumnya kita sudah bahas nama Elon itu artinya apa, dia berasal dari mana, dan juga tadi kita sudah membanding-bandingkan juga nih pendeta. Ya walaupun ada lagu Indonesia yang nggak boleh membanding-bandingkan, tapi kayaknya untuk Elon ini harus kita bandingkan karena walaupun dia cuma 10 tahun, tapi dampaknya besar dan tidak dampaknya itu baik sekali untuk bangsa Israel. Nah saat ini pendeta yang aku ingin tanyakan nih, pendeta sudah kembali beritahu kepada kita semua bahwa Elon ini adalah minor judge, seseorang yang tidak dikenal dengan begitu besar. Nah saat ini aku ingin bertanya, apa nih pendeta yang bisa kita pelajari dari fakta bahwa gak semua orang pendeta dipakai Tuhan dengan memiliki cerita-cerita yang besar ataupun dramatis pendeta? Iya, yang perlu kita lihat mungkin di sini adalah begini ya. Pada waktu orang-orang ini dipilih oleh Tuhan, kan Tuhan yang pilih. Ya. Mereka itu adalah orang-orang yang bekerja secara spontan. Ya. Dan tidak ada dari orang-orang ini ketika bekerja untuk mencari nama. Ini yang harus kita garis bawahi. Sehingga ketika mereka bekerja, mereka lakukan dengan tulus-tulus saja. Mereka jalani itu dengan baik, dicatat atau tidak dicatat, bagi mereka itu bukan sesuatu yang penting. Ya. Berbeda mungkin dengan hari ini, seperti yang saya selalu ulang-ulang. Kita hidup di sebuah era di mana pencitraan itu penting sekali. Banyak orang memberikan sesuatu kepada orang, ditaruh di Facebook. Sekedar supaya orang mengenang dia atau memberikan kesan bahwa dia adalah orang yang baik. Suka menolong, apalagi kalau ada pemilihan tokoh-tokoh pemerintah, perwakilan rakyat. Sering sekali kita melihat pencitraan seperti ini. Ditaruh di berbagai advertising, bagaimana perbuatan-perbuatan orang itu. Kalau kita memperhatikan semua tokoh Alkitab tidak ada seperti itu. Mereka orang yang ketika dipilih tidak siap dan tidak mau dipilih. Seperti Musa, Daud, termasuk Elon ini. Mereka tidak pernah katakan, Tuhan saya aja yang dipilih. Tidak pernah. Secara spontan pada waktu Tuhan telah memilih mereka, mereka akan lakukan tugas mereka. Dan mereka mungkin berpikir, ya sudah yang penting saya jalani ini. Jadi itulah yang menyebabkan tidak ada catatan yang mereka buat di sana. Dan kemudian yang berikut adalah tentu saja seperti yang saya katakan bahwa memang di Alkitab terdapat fakta bahwa ada catatan-catatan yang banyak tentang seseorang, satu tokoh ditaruh di sana. Tetapi perlu digarisbawahi, tidak semua catatan mengenai tokoh itu berisi catatan yang positif. Contoh, Daud, dari sekian banyak catatan, ada kisah perselingkuhannya dengan Batseba. Ada kisah anak-anaknya, anak-anak kandungnya yang saling memperkosa. Ada catatan mengenai anaknya yang melakukan kudeta, Absalom. Jadi untuk apa panjang tetapi berisi hal yang negatif. Lalu kemudian seperti orang yang ingin menjadi hakim, Abimelek yang dicatat dalam Alkitab. Ada dia di sana, catatannya jauh lebih panjang dari Elon. Tapi semuanya tentang hal yang buruk. Saya rasa waktu waktu Elon dan Absan yang dua hakim terakhir yang kita bahas itu, mereka di hari terakhir atau di hari-hari terakhir menjelang mereka mati, mereka mungkin tidak mengejar orang lalu kemudian katakan ada catatan tentang saya, coba dibuat banyak-banyak. Dibuatlah autobiografi, biografi tentang saya supaya orang tahu
Saya rasa tidak. Yang ada hanyalah mereka jalani itu dan mereka akhirnya mati dengan cara yang wajar. Jadi tidak perlu semua orang dicatat dengan banyak. Tapi yang terpenting adalah pengaruh dan teladan yang baik yang mereka tinggalkan. Sebab kalau seandainya itu semua ditaruh, saya rasa kita akan mendapatkan Alkitab ini yang jauh lebih tebal dan panjang sekali ceritanya. Tapi boleh saya katakan itu semuanya bunga-bunga ya. Yang terpenting adalah apa yang telah mereka lakukan dengan catatan yang ringkas, tapi kita bisa tahu, oh ya, ternyata banyak sekali. Ya. Nah, saat ini pendeta yang aku ingin tanyakan, mungkin nih pendeta di anak-anak muda mungkin ada yang merasa seperti terlupakan gitu pendeta. Yang kayak Elon ini kan tidak pernah tuh ceritanya menjadi cerita-cerita Alkitab atau dibawakan dalam khotbah-khotbah. Nah, mungkin di tengah-tengah ini anak-anak muda ada yang bukan student A sebagai seorang siswa atau mahasiswa, atau mungkin di tempat kerja bukan employee of the month, bukan the best employee, tapi kerja-kerja aja. Nah, dalam tanda kutip bisa terlihat seperti terlupakan, atau mungkin bahkan di pelayanan di gereja bukan sesuatu yang major di gereja. Nah, saat ini yang aku ingin tanyakan kepada pendeta adalah bagaimana pendeta contoh Elon ini bisa menolong kita melihat nilai dari kesetiaan yang tersembunyi, pendeta. Ya, jadi sekali lagi ketika kita berbicara contohnya di dunia perfilman, di sebuah film itu ada yang namanya pemeran utama. Ya. Lalu ada juga namanya pemeran pembantu. Tapi ada juga yang namanya figuran. Nah, mana yang paling penting dari semuanya itu? Tentu saja orang katakan ya pemeran utama. Karena dialah yang boleh disebut di seluruh film itu dialah yang ada di sana. Tetapi jangan diabaikan bahwa sebuah film tanpa ada pemeran pembantu dan juga bahkan figuran, maka film itu kelihatan seperti tidak menarik, seperti monoton. Harus ada. Mungkin orang itu hanya jalan, mungkin itu hanya sekedar menuangkan air di sebuah tempat air minum. Tetapi semua itu penting. Dan di dalam pekerjaan ini juga seperti itu. Tidak semua orang harus menjadi direktur. Tetapi di dalam satu kantor ketika tidak ada OB-nya di sana, tidak ada janitornya di sana, orang-orang yang bisa disuruh, yang bisa bekerja untuk membersihkan, bisa dibayangkan seperti apa. Di Jakarta ini selalu rumah-rumah yang besar kelimpungan ketika terjadi hari raya Idul Fitri atau hari raya yang memakan waktu liburan yang cukup panjang. Kenapa? Karena pada hari-hari seperti itu para pembantu rumah tangga itu, asisten rumah tangga itu akan pulang. Meninggalkan nyonyanya, tuan rumahnya tanpa ada yang membantu. Dan sering kita mendengar mereka-mereka pemilik rumah itu yang kaya raya misalnya, yang banyak uang, mereka kewalahan. Wah, kami tidak tahu bagaimana memasak nasi, kami tidak tahu untuk membuat ini itu, kami tidak tahu untuk membersihkan, kami nggak tahu untuk cuci baju-baju ini. Betapa sangat bergantungnya mereka terhadap orang-orang ini. Jadi hidup ini Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Dalam ekosistem, dalam sebuah lingkungan hidup, itu tidak semua harus jadi orang yang dominan. Tetapi masing-masing itu mempunyai peran. Tetapi perannya itu sangat penting. Untuk menambah, untuk menguatkan pekerjaan dari orang yang lain. Itulah pentingnya. Jadi memang pendeta, satu hal yang bisa di-highlight nih dari kisah Elon adalah peran ya pendeta. Peran Tuhan tuh punya peran untuk kita masing-masing. Entah itu Elon, entah itu aku pendeta dan juga teman-teman semua, entah itu besar atau kecil, kita punya peran ya pendeta. Kita punya tujuan kenapa Tuhan tempatkan kita saat ini di tempat kita, atau mungkin tempat kerja ataupun di sekolah kita. Jadi memang luar biasa pendeta kisah mengenai Elon ini, walaupun cuma sedikit tapi bisa ada hal-hal yang bisa kita pelajari dari kisah Elon. Nah, saat ini kita harus berhenti kembali pendeta. Kita akan mengikuti kesimpulan di next segment. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook.
Login lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah pendeta, nggak terasa ya pendeta, ini sekarang sudah di segmen terakhir, yaitu kesimpulan. Boleh pendeta berikan kesimpulan mengenai kisah Elon ini? Ya, jadi ada ungkapan katakan little is much. Ya, kecil tetapi banyak sekali. 10 tahun itu bukan pendek ya. Tetapi kalau 10 tahun itu penuh dengan masalah, maka 10 tahun itu akan terasa membosankan. Bahkan terasa sulit sekali. Elon memerintah selama 10 tahun. Tapi 10 tahun itu dengan gaya kepemimpinannya yang low profile, yang tidak mencari publisitas. Disitulah letak kekuatan dari Elon. Bukan tidak mungkin selama pemerintahan Elon itu tidak ada masalah. Pasti ada masalah. Tetapi cara di mana dia mengatasi masalah itu yang tidak ditulis di dalam Alkitab, tetapi bisa kita rasakan, sehingga tidak pernah ditulis bahwa ada catatan tentang kerusuhan, tentang gejolak sosial yang ada di masyarakat Israel, tentang peristiwa-peristiwa yang buruk. Tidak ada. Menunjukkan bahwa selama 10 tahun itu aman. Orang sana bilang adem-adem aja ya. Tenang-tenang saja. Nah, disinilah ungkapan yang boleh kita katakan setelah Elon meninggal, dia meninggalkan nama yang baik. Disinilah kita mengenal apa yang disebut nama yang harum, jauh lebih berharga daripada emas dan hal yang lain. Jadi Elon walaupun singkat, tidak terlalu terkenal, tetapi namanya harum. Dibandingkan mungkin orang-orang yang pernah memerintah lama, tetapi meninggalkan jejak-jejak yang buruk. Sehingga namanya akan senantiasa dikenang sebagai figur atau tokoh yang buruk. Ini tidak terjadi pada Elon. Saya bisa mengatakan bahwa orang Israel mengenang Elon sebagai pribadi yang sangat baik. Saya kira itu tentang Elon ya yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak pendeta. Pendeta boleh tutup episode ini dengan doa? Baik, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami boleh belajar bersama tentang seorang tokoh penting di dalam Alkitab yang pernah Tuhan pilih untuk menjadi hakim atas umat-Mu Israel. Terima kasih kami belajar di sana bahwa seorang Elon yang walaupun tidak menonjol tetapi telah melakukan peranannya dengan sangat baik. Perannya mempengaruhi kerohanian orang Israel dan mempengaruhi keadaan ekonomi dan hal-hal yang lain dalam masyarakat Israel pada waktu itu. Tuhan, kami belajar dari sana dan kami ingin bahwa kehidupan seperti Elon inilah yang boleh kami praktekkan. Di mana kami tidak menonjolkan diri, kami merendahkan diri, tetapi kami melakukan tugas tanggung jawab kami dengan maksimal. Sehingga keberadaan kami boleh menjadi berkat dan bukannya menjadi masalah bagi orang lain. Tuhan, hamba menyerahkan seluruh pemirsa yang ada dan kami semua kiranya Tuhan akan berkati. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh belajar dari firman-Mu. Kami memohon tuntunan Tuhan untuk kehidupan selanjutnya. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak pendeta. Terima kasih, untuk pelajaran Yana. yang luar biasa. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberkati pendeta dan juga keluarga nih mana berada ya pendeta. Amin. Nah saat ini teman-teman, jika teman-teman menyukai episode kali ini, teman-teman boleh like, komen, dan juga subscribe. Dan share ke teman-teman lain agar bisa menjadi berkat untuk kita semua. Dan apabila teman-teman punya tokoh-tokoh Alkitab yang secara khusus ingin dibahas, boleh juga leave komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan episode-episode baru dari Facebook. Demikian saja episode kali ini. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Dadah!